Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang komoditas tembakau. Saya Nakriful Ilmiah NIM 10. Perkenalkan, nama saya Susanti, NIM 37. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Jamilah, NIM 50. Nah, langsung saja pada pokok pembahasannya. Jadi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama ada agribisnis komoditas tembakau yang akan kami bahas dari hulu hingga hilir. Kemudian ada potensi dan kondisi komoditas tembakau dan regulasi kebijakan serta olahan dan permasalahan dari komoditas tembakau. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi latar belakang dibuatnya makalah ini yaitu melihat dari kondisi komoditas tembakau merupakan komoditas strategis yang sangat berperan penting di negara Indonesia, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan permintaan dan pajak cukai. Nah, sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat, usaha tani dan pengolahan rokok. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita angkat adalah bagaimana proses agribisnis dari komoditas tembakau, bagaimana potensi komoditas tembakau, dan yang ketiga adalah bagaimana kondisi existing komoditas tembakau, dan yang keempat adalah bagaimana regulasi dan kebijakan mengenai komoditas tembakau, dan yang kelima adalah apa saja nilai tambah yang dapat diperoleh dari komoditas tembakau, dan yang keenam ada apa saja permasalahan mengenai komoditas tembakau. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari makalah. Tujuan yang pertama adalah mengetahui proses agribisnis dari komoditas tembakau, mengetahui potensi komoditas tembakau, mengetahui kondisi existing komoditas tembakau, mengetahui regulasi dan kebijakan mengenai komoditas tembakau, mengetahui nilai tambah yang dapat diperoleh dari komoditas tembakau, dan mengetahui permasalahan mengenai komoditas tembakau. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Dan yang selanjutnya adalah agribisnis komoditas tembakau. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan persiapan lahan. Jadi tujuan dari persiapan lahan adalah untuk melakukan penggemburan, penekanan gulma, hama, dan penyakit. Kemudian dilakukan pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah ini dilakukan dengan cara pembajakan. Bisa menggunakan alat sintan seperti traktor ataupun secara manual dengan hewan ternak. Pembajakan tanah umumnya dilakukan sedalam 40 cm sampai dengan 60 cm karena perakaran dari tanaman tembakau ini cukup dalam. Dan yang selanjutnya adalah macam pengolahan tanah. Yang pertama adalah pengolahan tanah dengan pembrujulan, dan yang kedua pengolahan tanah dan penebalan lapis olah dengan penggarpuan, dan pembersihan sisa tanaman, dan menentukan jarak tanam. Yang selanjutnya ada pembenihan. Dan yang selanjutnya ada pembenihan dan penanaman. Benih tembakau ini berukuran sangat kecil ya, sehingga bedengan harus dibuat dengan secermat mungkin. Dengan panjang bedengan sekitar 5 meter dengan tinggi 20-30 cm dan lebar 1 meter. Nah, biasanya bedengan ini dibuat membujur ke utara, ke selatan, ataupun lainnya. Bedengan ini diberi atap yang terbuat dari jerami, alang-alang, daun kelapa, dan daun-daun lainnya. Tetapi bedengan juga dapat ditutup dengan plastik, tetapi plastik yang bisa dibuka ya. Benihnya ini ditabur sekitar 2 gram per 10 meter persegi bedengan. Dan yang selanjutnya ada penanaman. Penanaman dapat dilakukan di lahan tegal maupun sawah. Pada lahan tegal yang tidak memiliki perairan teknis atau tahan tada hujan,
Penanaman dilakukan pada bulan April dan Mei. Biasanya kalau menggunakan pola tumpang sari itu setelah petani menanam jagung ataupun cabai, biasanya langsung ditanami dengan tanaman tembakau. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Di pemeliharaan ini ada penyiraman. Jadi pemberian air pada tanaman tembakau dilakukan secara individual. Jadi ditanam dari satu ke satu, dari tembakau satu ke tembakau lainnya. Penyiraman dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya ada pendangiran, pembubuhan, dan penyiangan. Jadi setelah ditanam, si tembakau ini harus dilakukan seperti penyiangan gitu agar nutrisinya tidak diambil oleh tanaman lainnya. Dan selanjutnya adalah pemangkasan. Jadi kenapa harus dipangkas? Untuk menghasilkan daun-daun yang lebih baik lagi, maka setelah keluar bunga, tanaman ini perlu dilakukan pemangkasan. Dan selanjutnya ada penunasan. Jadi dari tembakau yang dipangkas tadi akan tumbuh tunas baru. Yang selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan ini dilakukan sejak dini, jadi sejak pembibitan itu sudah dilakukan pemupukan. Dan yang selanjutnya adalah pengendalian hama. Hama pada tanaman tembakau ini bermacam-macam, seperti ulat gerayak, ulat tanah, ulat penggeret pucuk, kutu-kutuan, serta hama lainnya. Sedangkan penyakit pada tanaman tembakau antara lain adalah hangus batang, lanas, patik daun, bercak coklat, busuk daun, dan penyakit virus lainnya. Dan untuk pengendaliannya itu disesuaikan dengan hama atau penyakit apa yang menyerang si tanaman tembakau tersebut dan seperti apa kondisi tanamannya. Apabila masih memungkinkan menggunakan secara manual, juga bisa dilakukan secara manual. Dan apabila hama atau penyakitnya itu sudah melebihi ambang, maka pengendaliannya pun juga harus berbeda. Dan yang selanjutnya adalah panen dan pasca panen. Jadi pemanenan adalah suatu tahapan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mendapatkan kualitas panen yang tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemanenan adalah yang pertama, kematangan daun, keseragaman daun, dan proses penanaman serta penanganan daun hasil panen. Yang selanjutnya pasca panen, ada pengumpulan, penyortiran, dan curing. Dan yang tidak kalah penting adalah pemasaran. Dari tanaman tembakau ini terbagi menjadi dua, yaitu penjualan dalam bentuk daun dan penjualan dalam bentuk olahan seperti rokok dan serutu. Pada pemasaran dalam bentuk daun, penjual ada yang memilih menjadi penimbun daun serta ada pula yang memilih menjadi perajang daun. Biasanya daunnya itu dikeringkan terlebih dahulu. Sedangkan pada agroindustri tembakau, sebuah perusahaan akan menjual produk olahan kepada konsumen dalam bentuk rokok yang sudah di dalam kemasan. Dan yang selanjutnya ada potensi komoditas tembakau. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi tanaman tembakau ini merupakan salah satu tanaman yang dibudidayakan di Indonesia dan berkembang di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi tembakau ini juga sangat berkontribusi dalam menunjang pendapatan petani dan negara Indonesia. Di sentra-sentra produksi, hasil jual tembakau menyumbang sebesar 40-70% dari total pendapatan petani di Indonesia. Di sisi lapangan kerja, pada budidaya tembakau menyerap banyak sekali tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 825.348 orang. Tantangan komoditas tembakau. Yang pertama yaitu pertanian tradisional. Persiapan lahan secara konvensional, penanaman secara manual, kurang perawatan,
pemanenan secara tradisional, proses setelah panen secara tradisional, proses pemotongan konvensional. Yang kedua yaitu produktivitas belum optimal. Praktek pertanian tradisional, persaingan lahan, pertanian skala kecil, biaya tinggi atau sewa lahan dan biaya saprodi, rentang gagal panen. Selanjutnya itu sebaran industri hasil tembakau di Indonesia. Pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu kretek. Pada Provinsi Sumatera Utara, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu rokok putih. Pada Provinsi Jawa Barat, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu rokok putih dan kretek. Pada Provinsi Jawa Tengah, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu kretek dan rokok putih. Pada Provinsi Yogyakarta, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu kretek. Di Provinsi Jawa Timur, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu kretek. Dan Provinsi Sulawesi Selatan, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu kretek. Dan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, industri hasil tembakau yang dihasilkan yaitu kretek atau home industry. Selanjutnya itu luas area tembakau di Indonesia. Dilihat dari rekapitulasi luas areal dan produksi tembakau perkebunan rakyat, negara dan swasta menurut provinsi tahun 2011 sampai 2016. Di Indonesia pada tahun 2011 menghasilkan panen sebesar 222,920 hektar dan produksi sebesar 212,153 ton. Pada tahun 2012 panen yang dihasilkan sebesar 255,743 hektar dan pada produksi yang dihasilkan yaitu sebesar 258,433 ton. Di tahun 2013 panen yang dihasilkan sebesar 177,129 hektar dan produksi sebesar 164,447 ton. Di tahun 2014, panen yang dihasilkan sebesar 209,443 hektar dan produksi sebesar 198,301 ton. Di tahun 2015, panen sebesar 205,850 hektar dan produksi sebesar 194,646 ton. Pada tahun 2016, panen yang dihasilkan sebesar 197,372 hektar dan produksi sebesar 195,560 ton. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2011 sampai 2016 di Indonesia itu mengalami naik turun. Selanjutnya itu tentang kondisi existing. Jumlah produksi daun tembakau di Indonesia cenderung stagnan dalam 10 tahun terakhir. Dari tahun 2007 hingga 2017, jumlah produksi daun tembakau di Indonesia relatif stagnan dan bahkan sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dan 2008, jumlah produksi daun tembakau di Indonesia mencapai 164.851 ton dan 168.037 ton serta mengalami peningkatan di tahun 2009 menjadi 176.510 ton. Pada tahun 2010 menjadi
135.700 ton dan meningkat tajam di tahun berikutnya menjadi 214.600 ton dan bertambah menjadi 260.800 ton di tahun 2012. Penurunan kembali terjadi di tahun 2013 menjadi 260.200 ton dan di tahun 2014 terus menurun menjadi 196.300 ton dan 193.709 ton di tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 jumlah produksi tembakau turun menjadi 126.726 ton dan kembali meningkat menjadi 152.319 ton. Selanjutnya yaitu tentang regulasi dan kebijakan mengenai komoditas tembakau. Dasar hukum terkait budidaya tembakau. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan jenis pembudidayaan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pasal 2. Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi, berkeadilan, keaktifan lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga itu Perpres nomor 28 tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional, industri hasil tembakau atau IHT dan Permenperin nomor 117/M IND PER 10/2009 tentang roadmap pengembangan klaster Indonesia hasil tembakau termasuk salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Baik, untuk olahan komoditas tembakau bisa disimak oleh industri berbasis tembakau berikut. Tanaman tembakau yaitu bisa dimanfaatkan melalui daun basah, getang, dan bunganya. Nah, dari daun basah ini bisa dihasilkan berupa tembakau rajangan, tembakau kering tanpa tulang daun, dan tembakau kering dengan tulang daun. Untuk tembakau rajangan itu ada tembakau bendet. Dari tembakau bendet itu bisa dibagi lagi menjadi rokok kretek, tembakau iris, atau tembakau syaf. Nah, untuk rokok kretek itu ada bagian-bagiannya yang berupa SKT, SKM, kelobot, dan kelembat manyan. Untuk tembakau kering yaitu bisa berupa cerutu. Tembakau kering yang tanpa tulang daun itu bisa berupa cerutu. Sedangkan untuk tembakau kering dengan tulang daun bisa dimanfaatkan pucuk daun, badan daun, dan tangkal daunnya. Nah, dari pucuk daun dan badan daun ini bisa menghasilkan rokok putih yang berupa 40% rokok putih dan 40% rokok kretek. Untuk pemanfaatan tanaman tembakau dari batang bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar, kemudian dari bunganya bisa sebagai bibit atau benih tembakau. Nah, untuk permasalahannya, yang pertama ada penyediaan sarana produksi, yaitu pupuk, benih, pestisida, yang mana masih belum optimal dalam penyediaannya. Yang kedua, lemahnya sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Yang ketiga, kurangnya pemeliharaan tanaman yang mengakibatkan mutu hasil panen yang kurang baik.
Yang keempat, adanya daya saing komoditas. Yang kelima, adanya anomali iklim, yaitu perubahan iklim yang diakibatkan arah angin, beda tekanan udara permukaan, dan pola hujan yang tidak menentu. Kemudian yang keenam, ada konversi lahan pertanian. Yang ketujuh, belum diterapkannya SNI tembakau sebagai SNI wajib. Yang kedelapan, kegiatan pembinaan dan penyuluhan pertembakauan khususnya pada petani masih kurang intensif. Yang kesembilan, belum optimalnya penerapan good tobacco practice dan good manufacturing practice. Baik, kesimpulannya yaitu tanaman tembakau merupakan salah satu komoditi strategis dari jenis tanaman semusim perkebunan. Peran tembakau bagi masyarakat cukup besar. Hal ini karena aktivitas produksi dan pemasarannya melibatkan sejumlah penduduk untuk mendapatkan kepergian dan penghasilan. Produk tembakau yang utama diperdagangkan adalah daun tembakau. Tembakau merupakan produk bernilai tinggi sehingga bagi beberapa negara termasuk Indonesia berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah dan pajak atau cukai, sumber pendapatan petani dan lapangan kerja masyarakat atau usaha tani dan pengelolaan rokok. Sarannya yaitu menurut kami ada baiknya pemerintah lebih mengoptimalkan dalam penerapan kebijakan terkait komoditas tembakau dan segera menunjang kembali hal-hal yang akan diterapkan ke depannya, baik itu berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi dari komoditas tembakau tersebut. Dari kami menyadari adanya banyak kekurangan dari makalah yang kami buat. Kami mengharap kritik dan saran dari membaca agar bisa lebih baik ke depannya. Semoga dengan adanya makalah ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca sekalian. Terima kasih. Seru kan daring? Jangan stres guys dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.